트레저와 함께 달려 Ready for action let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ferdi Andriani dengan NIM 215221150. Saya Amelia Bunga dengan NIM 21522102. Saya Lutfi Arizky Astuti dengan NIM 215221053. Saya Rina Rajidran Aziza dengan NIM 215221207. Saya Nidya Didian Tias dengan NIM 215221027. Kami di sini akan membahas mengenai analisis biaya volume laba di Clemira Konveksi. Sebelumnya, terima kasih kepada Mbak Vera selaku owner dari Clemira Konveksi. Nah, kami dari mahasiswi akuntansi syariah UIN 5 Surakarta di sini ingin menanyakan beberapa hal terkait analisis biaya volume laba yang ada di Clemira Konveksi. Oke, boleh teman-teman silakan bertanya. Oke, karena Clemira Konveksi itu kan sistemnya PO nih, pre-order. Jadi untuk menentukan break-even point biasanya sih kami menyesuaikan dengan jumlah tipisnya terlebih dahulu. Ya, nanti ada beberapa rumus dari Clemira Konveksi yang bakalan keluar biaya overhead dan segala macam. Dan nantinya ketika ada orderan atau terkendala proses produksi atau bahkan barang sudah jadi ada retur dan sebagainya, biaya tersebut itu bisa untuk mengcover dari kesalahan-kesalahan sebelumnya atau di masa produksi tersebut. Jadi sih kalau di Clemira saat ini kami menggunakan sistem yang manual dari Excel sih. Ya, yang nanti itu untuk menentukan berapa persentase harga bahan kan kadang nggak nentu ya, kadang harga bahan naik segala macam, itu nanti juga berpengaruh dalam ya volume laba tersebut. Jadi di Clemira Konveksi ya, strategi khusus untuk mengoptimalisasikan volume laba ya, biaya volume laba itu setiap produksi pasti harus ada perencanaan. Nah, di Clemira itu ada namanya SPK, yaitu surat perintah kerja yang mana sudah nanti lengkap berisi informasi bahan, pitches, bordir atau sablon dan segala macam. Itu nanti informasi yang nantinya dikelola untuk bahan baku atau pengadaan bahan, kalau di konveksi namanya seperti itu. Nah, setelah adanya perencanaan, biasanya dalam rekapan Sabtu dan Minggu itu kami mulai untuk pengadaan. Kenapa Mbak pengadaan tidak setiap PO atau masing-masing PO? Enggak, karena dirasa akan lebih hemat kos baik ongkir maupun waktu ketika kami pengadaan bahannya langsung harian atau enggak ya mingguan sebutannya gitu sih. Terlebih kayak kita pulaan benang sama kain. Nah, selain itu, selain perencanaan dan pengadaan bahan, di situ mulai kami bisa untuk pengendalian biaya, karena akan lebih efektif ketika kita beli langsung banyak, dan nanti ketika diproduksi fasilitas yang ada di Clemira, salah satunya listrik ya, itu juga akan lebih hemat karena mengerjakannya langsung banyak gitu. Ya, beda halnya kalau kita mengerjakan cuma satu-satu atau setiap PO gitu ya, itu akan lebih memakan listrik yang banyak. Contoh, kalau di Clemira kan ada mesin bordir 12 kepala gitu ya. Ketika kita bisa mengoptimalisasi langsung 12 kepala kita pakai bordir semua, itu akan lebih hemat dibanding kita bordirnya cuma 2, 3, 4, 5 gitu. Sehingga di Clemira minimal order itu 10-12 biji. Fungsinya apa Mbak? Fungsinya ya untuk menekan biaya agar tidak terlalu keluar banyak lah di istri gitu sih. Nah, selain itu kami selalu menerapkan evaluasi kinerja. Ya, kapan Mbak evaluasi kinerjanya itu? Nah, setiap hari, bahkan setiap detik teman-teman. Ya, ketika ada tim melakukan kesalahan atau mungkin tidak sesuai dengan SPK yang tadi di awal diberikan gitu ya, langsung dievaluasi dan langsung di saat itu juga kami eksekusi dalam perbaikan. Sehingga kalau dievaluasi tiap saat ya, karena kami ada namanya quality control atau sebutannya tricky sih sebenarnya di Clemira. Ketika itu sudah lolos quality control,
dan itu bisa didistribusikan ke customer, itu akan lebih menghemat biaya perbaikan. Pernah nggak terjadi kesalahan? Pasti pernah. Iya, pasti pernah. Tapi seperti yang tadi ya Mbak jelaskan di awal, karena udah dihitung setiap PO segala macam, ketika nanti ada kesalahan bisa menggunakan biaya tersebut. Jadi di Permira itu dalam perhitungan laba sebulan ada beberapa persen yang memang pure untuk biaya perawatan. Ketika ada kesalahan, baik distribusi maupun produksi, ya nanti kami menggunakan biaya tersebut. Terus itu area yang ada di Permira. Nah, dari situlah kami harus update terus info bahan, kayak harga bahan. Karena Permira itu bekerja sama langsung dari pabrik bahan ya, pabrik kain yang kosnya lebih murah pastinya, harga meteran itu menentukan harga jual. Karena sih sejauh ini alhamdulillah di Permira konveksi dari segi bahan tidak ada masalah teman-teman. Ya, segi harga juga masih bisa terjangkau karena langsung kolaborasi dengan pabrik. Ketika laba itu sudah ngumpul ya, kembali ke laba dalam 1 bulan, kami juga ada dalam perhitungan laba itu sekian persen untuk investasi. Investasinya kemana Mbak? Investasi itu kami bisa untuk pengadaan aset ya, kayak contoh mesin jahit gitu sih. Atau bisa juga kami investasi ke langit sih, lebih ke kayak ke akhirat gitu. Kita berbagi, kita sharing dalam sebulan tersebut. Itu sih lebih ke apa ya? Sharing profit antara saya pemiliknya dan Bapak Ibu tim Permira. Kalau kelebihan bahan baku itu pasti, iya. Karena dalam satu roll itu kan teman-teman itu ya bisa kalau ukuran sedang ya bisa hampir 10 biji, 9 biji tergantung nanti ukurannya ya. Pasti sisa bahan. Nah, kalau di Permira itu karena kami basicnya konveksi, kami timbun. Yang nantinya apa Mbak? Ketika ada orderan yang sama dengan bahan dan warna yang sama bisa kami gunakan kembali. Apakah itu semuanya merata? Enggak. Pasti tetap ada yang sisa gitu lah. Sisa banyak, kan sampai sekarang itu bernumpuk banyak gitu ya. Biasanya di Permira itu kami buat stok baru. Kayak kemarin pas pandemi itu masker. Jadi masker dari bahan green yang sisa-sisa. Karena keuntungannya akan dirasa lebih naik. Bahannya sama, tapi kan harga bahan itu tiap bulan naik ya. Makanya kalau masalah keuntungan akan dirasa lebih naik juga. Sama halnya ketika tadi aku nimbun American warna hitam misal, sisa 10 meter. Sedangkan per meter 40.000 nih di saat ini gitu. Terus beberapa bulan yang akan datang ada order yang sama dengan warna yang hitam, harganya udah beda. Udah nggak 40.000, bisa 45 atau 43 segala macam, dan itu alhamdulillah mempengaruhi laba yang ada di dalamnya. Tapi sejauh ini memang dananya itu mengendap di kain yang disimpan atau bahan yang disimpan. Itu tuh kain ya. Kalau benang alhamdulillah muter terus. Jadi kalau benang dipakai terus. Nah, antara benang jahit maupun benang bordir kan berbeda. Itu alhamdulillah dipakai terus. Selain aku merekomendasikan bahan yang di gudang masih ada ke customer baru gitu ya, aku juga membuat produk baru sebenarnya, PDH dan kaos polos. Karena ada beberapa customer di Instagram yang banyak DM gitu lah, kayak DM mencari PDH polosan. Dari situ termotivasi lah kami untuk memanfaatkan sisa-sisa bahan yang ada di gudang, membuat produk-produk baru yang sekiranya polos dengan jari yang dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Yaitu salah satu strategi kami sih untuk menggait market baru. Kalau boxer itu sebenarnya mengikuti tren sih, tapi ya ketika tren itu juga alhamdulillah sekarang kami masih fokus di pembuatan PDH, kaos, jaket, wangi, dan atribut sekolah sebelumnya. Jadi biaya volume laba ini teman-teman di Permira konversi sangat berdampak. Iya, karena tadi ya seperti Mbak Bella jelasin di awal, dalam 1 bulan itu ada perhitungan khusus untuk kami menentukan BPL dan CPO gitu ya. Nah, di situ dana-dana yang sudah terkumpul dari BPL biasanya kami aplikasikan untuk repairing.
ketika ada pesanan yang tidak sesuai dengan SPK atau mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki seperti mesin jahit, mesin bordir, atau bahkan ada juga kemarin kami memberikan garansi di salah satu produk karena memang produk riskan ya dalam pengiriman. Biasanya ketika ada kerusakan kami menggunakan dana tersebut, atau juga untuk membantu tim karena bekerja dengan alat yang tajam ya, mesin jahit, mesin cutting, bahkan bordir itu sangat berisiko untuk cedera baik tangan maupun kaki. Biasanya dana BPL itu juga kami gunakan untuk pengobatan. Jadi ya sangat berpengaruh dan itu penting sekali dalam pengambilan keputusan di jangka panjang menyerang koneksi. Baik, mungkin itu saja yang kita tanyakan terkait dengan analisis biaya volume laba di Klemira Konveksi, dan terima kasih kepada Mbak Vela selaku awal dari Klemira Konveksi telah memberikan waktunya untuk kami observasi dan juga wawancara. Semoga bisnisnya kedepannya lebih maju lagi dan tambah berkah untuk kami. Amin. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf ya masih banyak kekurangan ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan penonton. Terima kasih banyak. I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that Analisis biaya volume laba ialah alat yang berguna untuk perencanaan dan juga pembuatan keputusan, yang dimana analisis biaya volume laba ini menekankan pada hubungan antara biaya, volume atau kuantitas penjualan dan juga harga jualnya. Nah, analisis biaya volume laba ini juga merupakan alat yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan penjualan dan juga membantu perusahaan dalam memecahkan permasalahan tersebut. Pada Klemira Konveksi, analisis biaya volume laba digunakan untuk membantu memecahkan masalah penting, misalnya mengenai perencanaan jumlah unit produk yang seharusnya dijual agar Klemira Konveksi itu mencapai titik impas atau pada break-even point. Kemudian, perhitungan dampak penurunan biaya tetap terhadap titik impas dan juga perhitungan dampak kenaikan harga jual terhadap labanya. Klemira Konveksi sendiri sudah bekerja sama dengan pabrik kain, yang mana itu akan selalu mendapatkan update mengenai informasi harga kain, apakah naik ataukah masih stabil di harga sebelumnya. Kemudian, saat produksi mengenai kelebihan bahan baku terutama kain, Klemira Konveksi sendiri akan menimbun kain tersebut, yang nantinya kain tersebut akan digunakan kembali apabila ada kesamaan warna dalam pemesanan. Hal tersebut akan menekan biaya bahan baku karena adanya ketidakstabilan harga baku di masa mendatang. Pada Klemira Konveksi sudah menggunakan analisis biaya volume laba untuk menentukan besarnya laba yang akan diambil. Klemira Konveksi memiliki strategi khusus untuk mengoptimalkan keuntungan mereka dengan menggunakan BVL. Yang pertama, perencanaan awal menggunakan SPK atau surat perintah kerja, yang dimana itu memuat informasi yang akan dikelola untuk pengadaan bahan. Kemudian, pengadaan bahan tersebut akan dilakukan 1 minggu sekali untuk menghemat biaya. Dengan perencanaan awal dan juga pengadaan bahan tersebut, nantinya akan mengendalikan biaya. Kemudian, saat proses produksi dan setelah produknya itu jadi, Klemira sendiri menerapkan tricky atau Tri Quality Control, yang dimana ketika produknya sudah lolos cek, maka akan didistribusikan ke customer yang nantinya itu akan menekan biaya perbaikan atau garansi. Analisis BVL pada Klemira Konveksi itu sangat berdampak bagi pengambilan keputusan jangka panjang, yang dimana dengan analisis BVL, bisnis Klemira Konveksi akan mendapatkan cadangan dana yang cukup, dan apabila ada beberapa hal yang memerlukan perbaikan atau lainnya, dapat menggunakan dana tersebut.